Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tinggalkan subscribe di bawah untuk uang parkir ya. Selamat menonton. Baiklah guys, kali ini aku akan bercerita tentang ajudan presiden negara yang bernama Priyo melihat hantu menangis di istana negara. Jika kalian penasaran dengan video ini, silahkan tonton sampai habis ya. Cerita horor bisa saja terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak terkecuali di istana negara kita sendiri, yaitu Istana Negara Republik Indonesia. Konon kabarnya cerita ini berasal dari seorang ajudan Presiden Gus Dur yang kala masa itu menjabat sebagai ajudan presiden. Nah guys, tempat termegah sekalipun seperti Istana Negara ternyata memiliki banyak cerita horor. Nah, kali ini aku akan menceritakan salah satu dari cerita horor tersebut. Cerita horor di Istana Negara konon kabarnya diungkapkan oleh seorang ajudan Presiden Gus Dur yang bernama Pak Priyo, yang kala itu dia menjabat sebagai ajudan presiden saat itu. Nah, Pak Priyo inilah yang menceritakan kisah atau pengalaman mistisnya selama berada di Istana Negara tersebut. Nah, katanya tuh dia sangat tahu betul seluk-beluk istana negara tersebut, baik secara kasat mata maupun tidak kasat mata. Nah, itu kata Pak Priyo pun dan mengundurkan diri atas permintaan sendiri karena sudah lelah dengan tugas tersebut dan ingin hidup bebas. Guys, konon kabarnya bahwa istana negara yang ada di Jakarta terakhir kali dihuni oleh Bapak Soekarno dan keluarga. Sedangkan Bapak Soeharto dan keluarga lebih memilih untuk tinggal sendiri di rumahnya. Nah itu guys, jadi oleh sebab itu istana negara yang ada di Jakarta tersebut tuh udah lama tertinggal. Kata Pak Priyo, jadi bisa dibayangkan tuh keadaan istana negara pada malam hari, senyap, bersih, namun sepi. Pak Priyo juga bercerita bahwa pada malam hari tidak ada satu orang pun staf yang berani masuk kepada istana negara pada malam hari karena mereka takut, dan juga beredar kabar bahwa staf-staf tersebut kerap kali mendapat gangguan mistis dari para hantu di malam hari itu. Selain gak ada perlunya, tapi mereka kerap ada yang mengganggu. Dan Pak Priyo pun juga mengatakan bahwa pas pampres aja kalau dia lagi patroli, kerap mereka itu berdua atau bertiga, nggak berani sendiri. Itu kata Pak Priyo. Kita akan masuk kepada subbab yang kedua, yaitu pohon rindang yang ada di Istana Negara yang terkenal dengan keangkerannya. Kata Pak Priyo, dia itu tidak berani mengelilingi Istana Negara pada malam harinya. Tapi semua berubah saat Presiden Gus Dur menjadi negara. Mau tak mau dia harus melakukan tugas itu. Karena Pak Priyo ini memutuskan untuk tinggal di Istana Negara dengan pertimbangan yang cukup matang atau dengan atas perintah dari Bapak Presiden. Kala itu Pak Priyo itu dikasihlah tuh sebuah kamar yang ada di Wisma Negara yang berada di kompleks Istana Negara. Ingat tuh ya guys, Pak Priyo diberi kamar khusus untuk dia yang berada di kompleks Istana Negara. Cerita horor pun terjadi. Kata Pak Priyo, semenjak saya menjadi ajudan Pak Gus Dur, saya dikasih satu tempat di Wisma Negara. Dan saat itu saya jadi jarang pulang. Dan saat itu saya tinggal di sana selama beberapa tahun. Kamar saya itu terletak di antara Istana Negara dengan Istana Merdeka. Itu kata Pak Priyo. Bangunan yang saya tinggali ini adalah bangunan tua yang terdiri dari 6 lantai yang sangat lama sudah tidak terhuni, yang kala itu baunya itu yang sangat apek seperti bangunan yang sudah lama tidak ditinggali. Nah itu kata Pak Priyo. Nah sejak saat itu Pak Priyo pun tinggal di Wisma Negara tersebut. Walaupun pada awalnya Pak Priyo ini merasa takut karena dia itu mendengar cerita-cerita mistis yang dia dengar di pegawai-pegawai sebelumnya.
Konon kabarnya cerita hantu yang sangat terkenal di Istana Negara adalah cerita hantu seorang gadis Belanda yang bergentayangan di Istana Negara, yang kabarnya dia itu meninggal akibat bunuh diri karena cintanya itu tidak direstui oleh orang tuanya tuh dengan sang kekasih. Nah, bunuh dirilah tuh gadis Belanda yang saat itu tuh gentayangan lah tuh arwahnya di Istana Negara, guys. Tapak Prio di Istana Negara itu sudah populer tuh cerita hantu wanita Belanda. Minimal dia tuh menampakkan sekilas tuh wajahnya sama orang-orang. Kata salah satu staf kenegaraan, hantu itu kabarnya dia sangat cantik jelita, rambutnya ikal dikepang seperti rambut pirang-pirang ala Belanda, kata dia. Terus dia itu menggunakan rok yang berenda-renda. Itu kata salah satu staf kepada Pak Prio. Cerita pun dimulai ketika Pak Prio ini terpaksa menginap di Istana Negara pada malam hari itu. Ketika itu dia berujar bahwa pada pukul 2 pagi dia itu masih keliling-keliling. Nah, terpaksa dia itu menginap di Istana Negara. Itu Pak Prio pun melintasi sebuah pohon yang sangat besar yang terkenal dengan keangkerannya. Namun kala itu Pak Prio pun memberanikan diri dan menguatkan diri untuk lewat di pohon tersebut di malam hari pada pukul 2 malam. Penampakan cerita seorang perempuan yang bergelantung di pohon besar itu sangat ramai dibicarakan pada kalangan staf-staf yang ada di Istana Negara yang bekerja pada saat itu. Wah, itu kata Pak Prio. Malam pun sudah larut. Saya sudah selesai tugas. Saya menuju pelan-pelan dari Istana Merdeka menuju Wisma Negara untuk istirahat. Itu saya melewati pohon buni atau buni yang ketika itu yang sangat besar dan juga angker, kata Pak. Katanya di pohon itu ada seorang perempuan yang bergelantung yang nangis-nangis cekikikan lalu berubah tertawa terbahak-bahak, kata Pak Prio. Nah, sampailah itu Pak Prio tuh di sebuah pohon itu kan, namun dia tuh tidak berani melihat ke atas pohon, takut dia tuh sangat saat melihat ke atas pohon itu, takut ada yang bergelantung, kata dia gitu. Prio, terus terang saya tuh takut tuh lewat di pohon itu tuh, tapi saya tuh mau gimana lagi, saya harus pulang, saya sangat lelah, rasa lelah saya itu mengalahkan rasa takut saya tuh ya mau tak mau saya harus melewati pohon itu, kata Pak Pri. Walaupun saya mengetahui banyak cerita angker, banyak cerita mistis di pohon itu, ya mau tak mau saya lewat lah. Alhamdulillah saya sudah selamat melewati pohon itu. Gak ada cerita aneh tapi auranya sangat mistis. Nah, itu kata Pak Prio, guys. Lalu Pak Prio pun sampailah tuh di Wisma Negara yang terkenal dengan cerita mistis atau horor lantai 6. Kabarnya gedung tersebut yang berada tepatnya di lantai 6 terdapat aula khusus pertemuan dan terdapat juga di sana piano dan juga gamelan-gamelan alat musik Jawa. Gedung Wisma Negara ini terdiri dari 6 lantai yang kabarnya itu cuma di lantai 6 aja yang tidak ada kamar-kamar. Nah, di sana itu terdapat alat musik Jawa, gamelan Jawa yang konon kabarnya berbunyi-bunyi sendiri saat malam hari, guys. Prio pun menuju lah tuh ke lift kan, dia langsung masuk lift, dia pencet lantai 3 kan sama Pak Prio, matit lantai 3. Semoga lah nggak terjadi apa-apa, kata Pak Prio dalam hatinya gitu. Ting, lift pun terbuka dan Pak Prio pun memencet lantai 3, lalu ditutupnya. Ting, lift pun ketutup. Nah, lift itu kabarnya juga konon lift itu adalah lift yang tua dan saat itu dia mendengar dengungan-dengungan dan pecitan-pecitan sedikit layaknya lift tua, kata Pak Prio. Lift pun mulai naik ke lantai 1, kata Pak Prio, dan saat itu saya masih terngiang-ngiang atas kejadian saya di bawah pohon tadi itu dan berharap saya juga tidak ada terjadi apa-apa. Saya pun menengok ke kiri dan ke kanan. Nah, guys, cerita pun sangat mistis dimulai, kata Pak Prio saat itu. Saat dia tuh melewati lantai 3 yang seharusnya dia tuh keluar menuju kamarnya, lift itu nggak kebuka, kata Pak Prio. Naik lift itu naik terus ke atas, kata Pak Prio gitu. Pak Prio tuh takut kalau liftnya itu berhenti di lantai 6. Pak Prio pun merasa takut, berkali-kali dia memencet
tombol lift yang nomor 3 tuh, titit, tapi Pak lift itu nggak terbuka-buka menuju lantai 3. Dia tuh naik lah tuh ke lantai 6 kan. Nah, saat itu Pak Prio pun pasrah sudah. Gusti, ini pasti naik nih ke lantai 6 nih. Nah, kata Pak Prio sembari dia menjawab dalam hatinya gitu. Lantai 4 pun lewat. Lantai 5 juga lewat, kata Pak Prio. Berhentilah lift itu di lantai 6. Nah, Pak Prio pun langsung mematung dengan terengah-engah kan. Sudah saya duga pasti nih berhenti nih di lantai 6 nih. Saat itu Pak Prio pun tak habis akal. Dia tuh tetap menekan tombol 3 tuh, berharap liftnya tuh turun ke bawah. Tapi hal yang tak terduga-duga pun terjadi. Liftnya pun terbuka, guys. Nah, Pak Prio pun tercengang lah ya kan. Nah, kan tahu kan apa yang terjadi selanjutnya kan. Nah, lift kebuka, ting, dilihatnya ruangan yang sangat kosong yang terdiri dari beberapa meja, beberapa kursi. Namun pandangan Pak Prio berhenti di sudut paling kiri. Kan tahu apa yang dilihatnya? Saya saksikan ruangan lantai 6 itu sangat gelap gulita. Tapi dalam temaram saya masih bisa melihat kursi-kursi dan meja-meja bundar saat itu. Namun pandangan saya teralih ke sudut kiri di mana meja ada di sana dan ada kursi dan seorang perempuan yang duduk menekur lalu menangis-nangis terisak-isak yang sangat pilu. Perempuan itu membelakangi saya sambil menekur lalu menangis terisak-isak. Dia berpakaian terang, berenda-renda rok terang, dan dia memiliki rambut emas dikepang apik. Lalu dia menangis terisak-isak seperti tangisan yang sangat pilu, kata Pak Prio. Lalu saya pun refleks menekan tombol lift 3 berkali-kali secara kasar berharap lift itu turun ke bawah, kata Pak Prio. Saya tuh sebenarnya tuh bukan tipikal yang penakut karena saya sebelumnya sudah mengalami hal gaib. Tapi yang saya takutkan itu apa yang akan terjadi dengan saya selanjutnya ketika saya dipaksa untuk menyaksikan ini semua. Apa yang terjadi selanjutnya saya kan tidak tahu. Dengan tombol lift yang dipencetnya itu dengan sangat itu kasar, tidak ada hasilnya, kata Pak Prio. Saya pun pasrah sudah, apa yang harus saya lakukan sekarang nih, kata Pak Prio kan. Sambil melihat wanita itu perlahan-lahan dia beranjak dari mejanya tuh menuju arahannya kepada Pak Prio. Nah guys. Ketika wanita ini menoleh kepada Pak Prio, dilihatnya dia ini masih sangat muda belia, cantik jelita, layaknya tipikal wajah orang-orang Eropa. Dengan jemarinya dia mengusap-usap air matanya dengan sangat anggun. Wanita itu pun menoleh kepada Pak Prio dengan tersenyum cantik. Ya Allah, ya Robbi, kata Pak Prio gitu kan. Lift pun tertutup dan menuju ke lantai 3. Nah guys, cerita horor pun tidak berhenti begitu saja. Pak Prio pun mendengar di lantai 3 ada bunyi piano yang berbunyi sendiri dan ada bunyi keramaian layaknya pesta. Nah itulah kata Pak Prio kan kejadian besar yang saya ceritakan di balik kejadian kecil yang lainnya yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Tapi setelah kejadian itu, ketika saya mengelilingi istana negara pada malam hari lainnya, saya itu tidak merasa takut lagi, kata Pak Prio gitu. Nah, karena saya tidak merasa takut lagi, oke. See you. Nah guys, itulah cerita horor di Istana Negara yang diceritakan oleh ajudan Presiden negara kita, yaitu Pak Prio yang saat itu bekerja di Istana Negara. Jika kalian suka video ini, silahkan tinggalkan subscribe di bawah untuk aku semangat bikin video buat kalian semua. Dan see you next video. Bye-bye.